urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jamil muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah membahas zakat onta, zakat sapi. Malam hari ini kita memulai membacakan zakatul ghanam, zakatnya kambing. An-nisab wal miqdarul wajib, nisabnya dan kadarnya. An Anas anna Abu Bakrin radhiyallahu an kataba lahu fariidatas shadaqah allati amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya dia menulis surat untuknya, untuk Anas, tentang kewajiban zakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'in ila isyirin wa mi'atin syatun. Isi suratnya ini, kambing yang digembalakan, bukan kambing yang di kandang kemudian rumputnya dicarikan didatangkan, bukan. Kalau itu nggak ada zakat. Tetapi kambing yang digembalakan, yang diumbar, cari rumput sendiri. Mungkin kalau di Surabaya sudah nggak ada, tapi teman-teman kita yang di Lombok bercerita di sana masih banyak. Jadi kalau ditanya berapa luas tanahnya, nggak tahu. Yang jelas luas tanah kita patok sini sampai patok sana. Gitu. Kemudian sapi-sapi kita di dalam ya cari rumput sendiri. Kambing-kambing kita di dalam pagar itu ya cari rumput sendiri. Nah, itu yang wajib zakat. Jadi kambing yang diumbar, bukan kambing yang dalam kandang, yang diumbar cari makanan sendiri. Pada kambing yang diumbar, ketika jumlahnya mencapai 40 sampai 120, maka zakatnya satu kambing. Ini hari apa? Jumat. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 28 Safar. Kambing saya mencapai 40. Wah, sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab 40. Untuk haulnya kapan? Haulnya tanggal 27 Safar tahun depan. Sekarang 1447. Berarti tahun depan 27 Safar 1448. Dilihat masih mencapai nisab apa enggak. Kalau masih mencapai jumlahnya 40 ke atas, berarti terpenuhi syarat. Secara jumlah mencapai yaitu 40 ke atas, secara kepemilikan sudah 1 tahun. Nah, mulai bilangan 40 sampai 120 zakatnya satu kambing. Berarti kalau 50 masih satu kambing. Berarti kalau 60 masih satu kambing. Kalau 70 masih satu kambing. Kalau 80 masih satu kambing. Karena mulai 40 sampai
120 zakatnya satu kambing. Kita lanjutkan suratnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'ataini syatani. Kalau jumlah kambing di atas 120 sampai 200, keluarkan zakatnya 2 kambing. Berarti mulai berapa? Mulai 121. Mulai 121 sampai 200, zakatnya 2 kambing. Kambingnya berapa? 121. Dan tahun depan juga masih mencapai 121, terpenuhi haul dan nisab. Zakatnya berapa? 2 kambing. Kalau 140 ya masih 2 kambing. Kalau 150 ya masih 2 kambing. Jadi mulai 121 sampai 200 itu zakatnya 2 kambing. Baik, kita lanjutkan membacakan suratnya Abu Bakar As-Siddiq yang ditulis kepada siapa? Yang ditulis kepada Anas. Dan Abu Bakar As-Siddiq bukan penetapan dari dirinya sendiri, tetapi telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Anas bin Malik diutus kemana para jemaah? Apakah diutus dari Keputih ke Rungkut? Apakah diutus dari Surabaya ke Jakarta? Enggak. Dari Madinah diutus ke Bahrain. Diutus untuk berdakwah di Bahrain. Nah, ini yang diajarkan oleh Anas bin Malik membawa suratnya Abu Bakar. Kita lanjut. Faidha zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha 3. Kalau jumlah kambingnya di atas 200 sampai 300, maka zakatnya 3 kambing. Jadi mulai berapa? Mulai 201, 202, 203, 204, 205, 250, 270 sampai 300, zakatnya 3 kambing. Zakatnya 3 kambing. Kita lanjutkan. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun. Kalau sudah di atasnya 300, kalau sudah di atasnya 300, maka ketetapannya setiap 100 1 kambing. Berapa? 400 berarti 4 kambing. Berapa? 500 kambing berarti 5 kambing. Berapa? 700 kambing berarti 7 kambing. Jadi 300 ke atas ngitungnya setiap 100 1. Kalau jumlahnya di atas 300 ngitungnya setiap 100 1 kambing. Loh, ini kambing ada 900, berarti zakatnya berapa ekor? 9. Fa idza kanat sa'imatur rajul naqisah min 40 syatan wahidah falaysa fiha shadaqah ila ayyasha rabbuha. Kalau kambingnya tidak mencapai nisab, yaitu tidak mencapai 40, maka enggak ada zakat. Terus terserah pemiliknya. Maksudnya terserah pemiliknya bagaimana? Sudah enggak ada kewajiban zakat, tapi kalau pemiliknya mengeluarkan ya bukan zakat, tetapi sebagai sedekah. Kalau dia merasa rugi, subhanallah, saya enggak berkewajiban zakat karena enggak mencapai nisab, berarti saya kehilangan pahala. Jangan sampai saya kehilangan pahala. Sedekah, bukan sebagai zakat tetapi sedekah. Ini isi suratnya Abu Bakar As-Siddiq untuk Anas bin Malik yang dikirim ke Bahrain. Coba kita ulangi, ini rada mudah. Kalau kemarin onta kan ada jenis zakatnya, ada bintu mahod, ada bintu labun, ada hikoh, ada jadaah, kan begitu. Bintu mahod, onta yang berumur setahun masuk ke umur 2 tahun. Bintu labun, unta umur 2 tahun masuk umur ke-3 tahun. Hikoh umur 3 tahun masuk tahun ke-4. Jadaah umur 4 masuk tahun ke-5. Itu tentang onta menghafalnya susah.
Tapi untuk kambing insya Allah gampang, mulai 40 sampai 120 satu kambing, mulai 121 sampai 200 dua kambing, mulai 201 sampai 300 tiga kambing, di atas 300 ngitungnya setiap 100 satu. Nah, kambing yang bagaimana? Kambing yang digembalakan, yang diumbar nyari makan sendiri. Kalau kambingnya di kandang, kemudian pakannya kita datangkan, kita tanam rumput misalnya, kemudian kita potongkan, kita datangkan, seperti itu tidak ada zakat. Kalau pertanyaannya berarti gak ada zakat sama sekali, ya untuk zakat binatang tidak ada, tapi kan dia jual beli kambing. Nah, berarti bukan zakat binatang kambing, tapi zakat perdagangan. Tapi zakat perdagangan. Kalau misalnya dia tidak dagang, profesinya bukan pedagang kambing, profesinya peternak. Kalau pengen jual ya jual gitu. Kalau pengen jual ya jual. Berarti nggak ada zakat. Ya nggak ada zakat. Tidak digembalakan dan bukan pedagang. Berarti nggak ada zakat. Nggak ada zakat. Dari sisi ternak enggak, dari sisi perdagangan enggak. Tetapi ketika dijual kan jadi duit. Nah, ketika duit mencapai nisab, maka zakat uang, kan begitu ya. Maka zakat uang. Nah, kita lanjut. Syurutu wujubiz zakah fil mawashi. Syarat wajibnya zakat pada binatang. Al-awwal an-nisabu, yang pertama mencapai nisab. Wa huwa wadihun fil ahadits as-sabiqah. Ini sudah jelas pada hadis yang sebelumnya tentang nisabnya binatang, sudah jelas. Onta nisabnya berapa? 5. Sapi nisabnya berapa? 30. Kambing nisabnya berapa? 40. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang nisab. Jadi syarat yang pertama mencapai nisab. Yang kedua ayyahula 'alaihal haul. Yang kedua kepemilikannya telah mencapai haul. Kepemilikannya telah mencapai 1 tahun. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Tidak ada zakat pada harta hingga umur kepemilikannya telah mencapai 1 tahun. Berarti sama dengan zakat emas, sama dengan zakat perak, sama dengan zakat perdagangan. Jadi bukan sekedar mencapai nisab saja, tetapi ada persyaratan kepemilikannya sudah 1 tahun. Dan sekarang dibahas zakat binatang, sama. Zakat binatang sama. Selain nisab ada persyaratan kepemilikannya 1 tahun, yaitu haul. Ada yang masih ingat apa yang tidak disyaratkan kepemilikan setahun, tidak disyaratkan haul? Zakat apa? Ada yang masih ingat? Zakat tanaman. Jadi zakatnya korma, zakatnya gandum, zakatnya anggur. Nah, kalau dalam konteks Indonesia zakatnya padi. Atau mungkin ada sebagian daerah yang makanan pokoknya jagung, zakatnya jagung. Nggak nunggu haul, nggak nunggu kepemilikan setahun, tapi setiap kali panen, ketika mencapai nisab, yaitu 6 kintal sekian, ya 692 kilo, maka keluarkan zakat. Tergantung pakai pengairan yang berbiaya apa enggak, kan begitu. Kalau pakai pengairan berbiaya ya zakatnya 1/20. Kalau pakai pengairan yang tidak berbiaya karena dari hujan maka tidak berbiaya, maka zakatnya 1/10. Baik. Jadi binatang juga disyaratkan haul. Misalnya hari ini tanggal 28 Safar, misalnya hari ini 28 Safar, kambingnya mencapai nisab. Kan haulnya kapan? Tahun depan 27
sofar kan, 28 sofar akan dilihat 27 sofar. Jadi bukan 28 dilihat 28 enggak, tetapi 28 dilihatnya sehari sebelumnya, 27 sofar. Kambingnya ini kan keluar masuk, ada yang disembelih, ada yang dijual, ada yang disembelih, ada yang dijual, ternyata nggak mencapai nisab di tahun depan, ya berarti nggak ada zakat. Karena persyaratannya umur kepemilikan haul, karena umur kepemilikannya yang telah mencapai nisab itu 1 tahun. Nah, sama seperti emas, perak, duit dan perdagangan. Dari sini para jamaah mengetahui zakat profesi ada apa tidak. Gajian zakat 2,5%-nya. Bulan depan gajian zakat 2,5%-nya. Ada apa enggak? Enggak ada. Lu gajinya gede. Gajinya berapa? Gajinya misalnya 200 juta, ya sudah mencapai nisab. Karena nisabnya itu kan 85 gram emas, barangkali kalau diuangkan sekitar 265 barangkali, tergantung harga emas 24 karat. Katakan 265, dan dia gajinya 300 juta. Gajinya 300 juta, ya sudah mencapai nisab. Apa keluaran zakat 2,5%? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena belum haul. Mencapai nisab iya, tetapi belum haul. Ada yang bertanya begini, saya nggak mau ngitung setelah 1 tahun, pokoknya begitu saya gajian keluarkan 2,5%, gajian bulan depan 2,5%, gajian bulan depan lagi 2,5%, sehingga sudah saya cicil setiap bulan. Begitu sudah 1 tahun, ya sudah, saya sudah zakat cicil kok. Apakah demikian? Ya tidak, masih tetap mengeluarkan zakat, masih. Loh, setiap bulan apa? Itu sedekah. Setiap bulan dihitungnya sedekah. Karena mesti haul, nisab dan haul. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, persyaratan untuk zakat binatang, antakuna saimatan. Binatang tersebut saimah, digembalakan. Onta yang digembalakan, diumbar bebas cari makan sendiri. Sapi yang digembalakan cari makan sendiri. Demikian juga kambing yang digembalakan, diumbar, cari makan sendiri. Ini yang dimaksud dengan saimah. Ai ra'iyah fil kala al-mubah aktsarul am. Jadi dia diumbar di daerah yang memang halal, ya. Ya masa diumbar di tempatnya orang lain, yang orang lain enggak ridho, kan tidak. Ya diumbar di tempatnya sendiri. Jadi ini menunjukkan binatang yang di kandang tidak ada zakat. Yang ada zakat saimah, yang digembalakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi shadaqatil ghanam fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatah. Di dalam zakatnya kambing yang digembalakan. Jadi ada kalimat fi saimatiha tentang zakatnya kambing, fi saimatiha yang digembalakan. Kalau mencapai 40 sampai 120 zakatnya 1 kambing. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persyaratan digembalakan. Berarti kalau begitu orang Surabaya gak ada yang zakat ternak kambing? Ya gak ada. Gak ada. Ada punya kambing banyak sekali, tetapi di kandang. Janganan Surabaya, mungkin dipastikan gak ada. Yang masih banyak lahan luas saja, misalnya di Lawang, misalnya di Malang, Pujon, itu kambing-kambingnya saja di kandang, padahal masih banyak lahan kosong, ya. Berarti orang Surabaya gak ada yang zakat ternak, gak ada. Tetapi bisa jadi zakat dagang, karena dia memelihara ternak sebagai pedagang, atau tidak sebagai ternak, tidak sebagai dagang, sebagai duit, karena ketika dijual menjadi duit. Ketika mencapai nisab, ya nisabnya duit. Nah, selesai. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya.
Kita lanjutkan. Ma la yukhadhu fi zakah, apa yang tidak diambil di dalam zakat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan 'ala al-Yaman qala wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi mewanti-wanti. Apa wanti-wantinya? Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah kamu wahai Mu'adz dari mengambil harta berharganya mereka. Hati-hati dari mengambil barang yang berharga milik mereka. Menunjukkan nggak boleh mengambil barang untuk zakat ketika barang tersebut sesuatu yang istimewa. Misalnya kambing, mencapai 40 ini sudah nisab, dilihat kapan haulnya, ternyata masih mencapai nisab juga. Di antara 40 kambing yang ada, ambil yang paling gede, yang paling cakep, yang paling jos, yang paling disukai oleh pemiliknya. Wah, ini saja, nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh. Atau onta, wah ini mencapai nisab ini 5 onta, haulnya kapan dilihat. Begitu sudah haul, sudah 1 tahun, di antara 5 onta ada yang paling gede, yang paling jos, wah ini aja zakatnya, gak boleh. Nabi wanti-wanti, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hindari oleh kamu mengambil barang yang berharga. Terus Nabi bilang yang mana? Yang pertengahan. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tengah-tengah. Ada yang gemuk dan sangat gemuk, ada yang kurus, ambil yang tengah-tengah. Jadi nggak boleh mengambil yang paling berharga, nggak boleh. Nah, itulah indahnya Islam. Ketika mereka yang memiliki harta banyak, di mana di situ ada hak orang miskin, maka yang diambil juga tidak sampai mendolimi, tidak sampai mendolimi pemilik harta. Yang diambil pertengahan, sehingga dia tidak merasa perasaannya dicidrai. Pada saat yang sama orang miskin yang ada hak di situ mendapatkannya. Coba kalau yang diambil yang paling bagus, iya orang miskin mendapatkannya mendapatkan hak berbarengan dengan tercidrainya perasaan orang kaya, kan begitu. Dengan ketentuan syariat ini, orang miskin oke, orang kaya oke. Masya Allah. Jadi demikian. Baik, yang berikutnya sama seperti ini, kita lebarkan pembahasan. Tentang seorang suami yang menceraikan istrinya, belum digauli, belum disentuh, tapi sudah menetapkan maharnya. Wa in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Tentang seorang suami yang menceraikan istrinya yang belum disentuh tapi maharnya sudah ditetapkan. Walinya ketika menikahkan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini dengan mahar ini, berarti sudah menetapkan. Kemudian si lelaki itu belum menyentuhnya, menceraikan. Apa ketentuan dari Allah? Kasih mut'ah. Kasih mut'ah. Ini bukan mut'ah dalam pengertian nikah mut'ah. Mut'ah itu pengertiannya harta yang diberikan karena suami menceraikan istrinya. Kenapa dikasih mut'ah? Karena berat bagi si istri. Dia ada harapan untuk jalanin kehidupan rumah tangga.
Begitu baru memulai diceraikan. Nah, untuk menghindarkan perasaan atau untuk mengobati perasaan, ketentuan dari Allah, beri separuh dari mahar yang telah ditetapkan. Atau yang lebih bagus sekalian aja yang sempurna 100%-nya. Nah, wa in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidatan wa in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa qad faradtum fariidatan fanisfu ma faradtum, separohnya illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali si istri yang diceraikan itu memaafkan, wis mas gak usah ngasih ya, kalau dia rela gak usah ngasih ya berarti si lelaki tidak ngasih. Atau dengan kerelaan si suaminya, enggak, saya enggak ngasih 50%-nya, ketetapan syaratan 50%, saya akan kasih sepenuhnya 100% sesuai dengan akad yang ditetapkan. Ini syariat datang pertengahan. Wanita yang diceraikan, yang dia beban hati, perasaannya enggak karu-karuan, maka diobati dengan mahar. Makanya mahar itu kan jangan terlalu murah, karena mahar kalau terlalu murah wanita bisa disepelekan. Terlalu tinggi jangan, karena nanti banyak lelaki yang nggak nikah ya. Dan terlalu murah jangan, nanti wanita disepelekan. Maharnya apa? Ya yang pertengahan, sehingga ketika sudah ditetapkan dia menceraikan, kasih tuh mahar untuk mengobati hati. Tetapi kalau misalnya si suami belum menyentuh dan belum ditetapkan maharnya, loh kok bisa nikah belum menetapkan mahar? Ya bisa, kan harus menetapkan mahar. Misalnya si wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama ini, langsung disambut, saya terima nikahnya. Sudah sah, sah. Belum menentukan mahar? Ya belum menentukan mahar. Sah, sah. Belum menentukan mahar. Kemudian si suami menceraikan, maka enggak ada kewajiban memberikan mahar, tetapi diperintahkan tetap memberikan mut'ah untuk mengobati hati, perasaan. Nah, pertengahan. Nanti insya Allah sampai pada babnya ya. Nanti sampai pada babnya. Cuma kita kan sampai pada poin apa? Sampai pada poin syarat itu pertengahan. Dalam hal ini Nabi mewanti-wanti Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hindari oleh kamu harta yang paling mahal. Jadi yang tengah-tengah. Maka orang yatim oke, orang kaya oke. Enggak ada yang diberatkan sebelah, enggak. Orang miskin mendapatkan haknya dari zakat orang kaya, dan orang kaya tidak merasa dibebankan perasaannya karena harta yang diambil yang paling mahal, tidak. Nah, sekarang yang berikutnya, wan Anas anna Abu Bakar kataba lahu faridatas shadaqah allati amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar menulis surat tentang ketetapan zakat sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. La yahruj bifis shadaqah harimah. Ini isi surat yang lainnya dari Abu Bakar. Tadi kan sudah kita bacakan surat yang sebagian atau paragraf yang pertama gitu ya. Ini yang lainnya. Tulisannya, jangan sampai digunakan untuk zakat harimah, binatang yang sangat tua, giginya ompong, gak ada giginya. Itu gak boleh dijadikan zakat. Loh ini gak ada giginya, ternyata bukan kambingnya masih muda, tapi sudah terlalu tua sehingga sampai ompong semua, gak ada giginya, gak boleh dijadikan zakat. Wala dzatu awar, tidak pula yang picek, buta, masuk di dalam ketentuan ini. Tidak boleh buta, maka tidak boleh pincang,
Demikian juga tidak boleh kurus sebagaimana merupakan persyaratan binatang untuk korban. Kan nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh kurus yang sangat kurus sampai tulang sumsumnya kelihatan, istilahnya begitu. Itu nggak boleh dijadikan zakat, nggak boleh, nggak boleh. Wala taisun, termasuk tais juga tidak boleh diambil sebagai zakat. Tais itu apa? Pejantan. Pejantan yang pemiliknya membutuhkan untuk membuahi betina-betina. Namanya apa? Namanya koloni gitu ya. Satu kambing bisa untuk berapa betina? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Satu kambing bisa untuk berapa betina? Ada yang tahu? Wah, nggak ada peternak di sini. Ada. Berapa? Satu pejantan bisa membuahi berapa betina? 20. Satu pejantan bisa membuahi 20. Kalau sudah 20 betina dibuahi, dia nganggur. Karena 20 betina sudah dibuahi, dia nganggur. Didatangkan 20 yang lainnya. Begitu. Nah, ini namanya tais. Nah, tais itu tidak boleh diambil, nggak boleh diambil sebagai zakat. Nah, ila masal musaddiq, kecuali orang yang berzakat ridho, ya nggak apa-apa, taisnya diambil, nggak apa-apa, nggak apa-apa, dengan keridhoan. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Jadi pertengahan, yang terlalu bagus, sangat berharga, nggak boleh diambil. Yang terlalu kurus, cacat, termasuk sangat tua juga nggak boleh, yang pertengahan. Nah, selesai. Sekarang hukumul khultoh, hukum menggabungkan si A si B, digabungkan binatangnya. Gimana? Kita bacakan. Idza talata ithnani fa aktsar min ahli az-zakah walam yatamayyiz malu ahadihima an malil akhar fa innahuma yuzakkiyani zakatal wahid idza wajabat alaihima az-zakah. Jika ada dua orang berserikat atau lebih, Pak A, Pak B, Pak C berserikat beternak kambingnya digembalakan dan tidak bisa dibedakan mana milik si A, mana milik si B, mana milik si C, nggak bisa dibedakan karena kambingnya digabung, nggak bisa dibedakan kambingnya kamu mana, kamu nggak tahu, pokoknya ini kambing kita, karena berserikat, si A bawa, si B bawa, si C bawa, digabung. Nah, kata muallif hafizahullah wa iyana jami'an, semoga Allah menjaga beliau dan kita semuanya, maka dihitung zakatnya satu orang. Wah, kambingnya berjumlah 120, berarti berapa kambing? Zakatnya berapa? 1 ekor. Wah, kambingnya berjumlah 200, berarti berapa ekor? 2 ekor. Wah, kambingnya berjumlah 350, berapa ekor? 3, karena di atas 300 ngitungnya setiap 101. Nah, demikian kita bacakan. An Anas anna Abu Bakar katabahu faridatas shadaqah allati amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar menulis surat tentang ketetapan sedekah sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan. Wala yujma' baina mutafarriq wala yufarraq baina mustama' khasyatas sedekah. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Jangan digabungkan kambing dari dua pemilik dan jangan dipisah kambing dari dua pemilik karena takut sedekah. Bapak Ibu, misalnya ini Pak Badrun, ini
Pak Amal misalnya, masing-masing punya kambing dalam jumlah tertentu, ayo digabung biar menghindari zakat, akhirnya nggak zakat, nggak boleh. Atau sebenarnya ini kambing milik berdua, Pak Badrun sama Pak Amal, milik berdua. Kemudian pas datang waktunya zakat, ayo dipisah, punya kamu mana, dipisah. Untuk menghindari zakat juga tidak boleh. Digabung untuk menghindari zakat tidak boleh, dipisah untuk menghindari zakat juga tidak boleh. Gimana penjelasannya? Digabung untuk menghindari zakat gak boleh, dipisah untuk menghindari zakat juga gak boleh. Kita kasih gambaran dulu untuk yang dipisah. Amal punya kambing 20, Badrun punya kambing 20. Mencapai nisab apa enggak? Mencapai nisab. 20 sampai 20 kan patut mencapai nisab. Berarti sesungguhnya mengeluarkan berapa kambing? 1. Dipisah. Sebelum petugas zakat datang, ayo kita pisah. Punya kamu kan 20, ambil sana, bawa ke kandang kamu. Ini punya saya di kandang saya. Begitu petugas zakat datang, loh cuma 20. Ada zakat atau enggak? Enggak ada zakat. Ini namanya dipisahkan kambing untuk menghindari zakat. Enggak boleh. Karena sesungguhnya gabungan dari keduanya mencapai nisab. Nah, terus gimana gambaran? Enggak boleh menggabungkan untuk menghindari zakat. Gimana gambarannya? Enggak boleh menggabungkan untuk menghindari zakat. Begini. Kalau sebentar, agak blank sedikit. Badrun kambingnya 70, wajib zakat apa enggak? Berapa? 1. Amal kambingnya 50, wajib zakat apa enggak? Wajib. Berapa? 1. Berarti Badrun ngeluarin 1 kambing sebagai zakat, Amal ngeluarin 1 kambing sebagai zakat. Tapi keduanya, wah gabung aja yuk, gabung. Akhirnya digabung, 70 sama 50 jadi berapa? 120. Kalau 120 zakatnya berapa? 1. Padahal aslinya mesti berapa? 2. Nah, dengan cara digabung, wah 1 saja. Begitu petugas zakat datang, 120 ya, keluarkan 1 kambing, padahal aslinya punya sendiri-sendiri. Digabung untuk mendarah zakat. Semacam ini tidak boleh. Dan para jamaah, penggabungan milik itu terjadi pada zakat ternak saja. Adapun emas, perak, perdagangan uang yang dihitung zakat itu kepemilikan sendiri-sendiri. Mohon maaf, 1 menit lagi. Misalnya ada orang punya perusahaan, berapa? 3 orang berserikat punya perusahaan. Apa kemudian ini zakat perusahaan milik 3 orang? Ya enggak begitu. Si A, si B, si C. Si A modalnya berapa, si C modalnya berapa, si C modalnya berapa. Kemudian keuntungannya kan berarti persentasenya berbeda-beda sesuai dengan modalnya. Nah, berarti si fulan A dengan modal sekian untungnya berapa, si B dengan modal sekian untungnya berapa, si C dengan modal sekian untungnya berapa. Modal ditambah untung masing-masing melihat sendiri-sendiri. Kalau mencapai nisab ya berarti keluarin zakat. Si A, si B keluarin zakat, si C bisa jadi kan keluarin zakat. Karena si C modalnya cuma 5% dari 100% cuma 5%. Untungnya ya cuma sedikit. Modal ditambah untung nggak nyampe nisab. Si A, si B modalnya gede-gede. Wah ini 45%, 50% misalnya, gede-gede, untungnya juga gede, maka yang zakat 2 orang. Jadi tidak digabung, tetapi sendiri. Tapi kalau zakat ternak itu bisa digabung. Maka Nabi bersabda, jangan digabung untuk menghindarkan zakat dan jangan dipisah untuk menghindarkan zakat. Ini bab zakat ternak. Ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.